Baik, tentunya di perusahaan Bapak Ibu sekalian sudah memiliki yang namanya Tableau environment, baik itu desktop-nya ataupun servernya, penting juga. Yaitu dalam artian bagaimana dari semua environment Tableau itu bisa diharapkan sangat maksimal secara penggunaannya. Bahkan secara availability-nya pun juga sangat powerful ketika memang ingin digunakan secara masif tentunya. Nah, di sini mungkin juga banyak pertanyaan gitu ya dari rekan-rekan, semuanya, bagaimana sih kita melakukan capacity planning misalnya, bagaimana merencanakan, pertumbuhan ataupun merencanakan, Tableau kita itu agar lebih powerful lagi, baik itu secara penggunaannya, accessibility-nya, maupun juga secara infrastruktur yang mendukung itu semua, gitu ya. Sehingga, Tableau ini bukan hanya digunakan dari satu divisi saja, tetapi bisa menginfluence gitu ya, menjadi data driven tadi bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian ya, untuk memaksimalkan analisa-analisa data yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian semua. Nah, oleh sebab itu kita perlu bagaimana atau mengetahui ya, bagaimana kita merencanakan, mengkonfig ya, secara enterprise ya, Tableau environment yang Bapak Ibu miliki saat ini. Ataupun mungkin belum powerful, nah ini kita coba sharing langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan dalam melakukan perencanaan dan mengkonfigurasi dari Tableau environment kita. Nah, pertama kali adalah bagaimana kita harus tahu juga gitu ya, dan bahkan kita harus update juga terkait dengan produk-produk Tableau nih, terkini seperti apa sebenarnya. Dan kita harus memahami positioning masing-masing, tools yang ada, ya. Mungkin kita sama-sama familiar, kita sama-sama tahu Tableau itu memiliki 2 komponen besar atau 2 tools besar di sini adalah yaitu Tableau Desktop dan Tableau Server. Lalu juga semenjak 2018 itu Tableau mengeluarkan Tableau Prep ya. Tableau Prep Builder ini membantu bagaimana melakukan data cleansing secara self service atau melakukan data preparation secara self service. Ya, bahkan bukan hanya depending kepada IT, bukan hanya depending kepada tim teknologi, tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai business user pun juga mampu menggali datanya sendiri, melakukan data preparation sendiri secara optimum, gitu ya. Nah, oleh sebab itu Tableau pun juga menyediakan namanya Tableau Prep Builder ya, yang dimana di situ include ketika kita saat ini gitu ya, kita order Tableau Creator-nya, otomatis itu akan mendapatkan Tableau Prep Builder-nya. Nah, kita harus mengetahui tadi ya Tableau Desktop sebagai visualization, analyzing data, intinya powerful sebagai business analyst ya, paling tidak itu akan sangat membantu ya ketika kita bisa terhubung ke sumber data apapun ya, kita memiliki data apapun, kita akan sangat mudah mengakses datanya. Lalu kita juga bisa melakukan tadi di Tableau Server ya, ketika kita sudah memiliki atau sudah membuat koneksi data di Tableau Desktop atau kita membuat sebuah konten dashboard analisa di Tableau Desktop kita bisa sharing, kita publish ke Tableau Server atau Tableau Online. Sehingga itu akan menjadi collaboration activity gitu ya, lalu kita bisa melakukan otomasi update data, scheduling background dan segala macamnya. Lalu kita juga bisa melakukan governance dari sisi konten maupun data source yang ada ya di sisi Tableau servernya, sehingga itu akan lebih sangat manageable ya. Nah, setelah kita mengetahui akan hal ini, maka kita akan melakukan beberapa langkah gitu ya, agar tadi paling tidak kita bisa merencanakan, oh kira-kira apa yang harus kita lakukan nih untuk pengembangan atau memaksimalkan penggunaan dari Tableau ataupun Tableau environment yang kita miliki saat ini ya. Nah, yang langkah pertama adalah melakukan perencanaan terhadap Tableau environment itu sendiri. Ya, sebagaimana tadi kita sudah ketahui, Tableau memiliki beberapa produk, ya, beberapa tools ya, entah itu Tableau desktop-nya ataupun servernya, ya, begitu juga dengan Tableau data prep-nya, ya. Nah, kita harus mengetahui yang pertama adalah dalam planning Tableau environment adalah kita harus identifying user-nya. Kita harus mengidentifikasi pengguna dari Tableau environment itu, ya. Nah, paling tidak kita juga sama-sama mengetahui di sini. Kita bisa kategorikan juga berdasarkan licensing yang ada, yang sudah disediakan oleh Tableau, ya. Misalnya di paling atas kita bisa lihat, ya, dan ini pastinya
kita lihat secara piramida ya, pengguna dari sisi user analis yaitu pasti sedikit gitu ya. Dan itu memang champion-champion dari divisi masing-masing, misalnya di perusahaan Bapak-Bapak yang memang dedicated untuk melakukan analisa data secara powerful di situ. Nah, makanya analis-analis inilah yang memang bisa disediakan ya tools-nya menggunakan desktop atau dengan secara license-nya kita bisa memiliki dengan creator license-nya. Sehingga ketika itu kita bisa mengidentifikasi. Ya. Lalu berikutnya, di tahapan berikutnya adalah business user, yang mana mereka mungkin tidak sepowerful si data analis tadi. Ya. Tapi mereka juga diberikan wewenang ataupun kebijakan untuk bisa mengelola ataupun membuat analisa-analisa secara online, ya. Nah, itu kita sediakan ya di Tableau servernya dengan menggunakan Explorer tadi, licensing-nya. Ya, sehingga kita harus memetakan mana nih bisnis user yang memang oke, dia nggak butuh connect langsung ke data source-nya, dia tidak perlu membuat data preparation-nya, tapi dia bisa mengutilisasi data source yang sudah disediakan di Tableau servernya, sehingga dia bisa membuat analisa mereka sendiri, bisa membuat dashboard sendiri, bisa membuat report mereka sendiri, bahkan juga bisa memodifikasi dashboard yang sudah disediakan di Tableau servernya. Nah, yang terakhir adalah mungkin yang umum, yaitu orang-orang yang hanya interaksinya atau user-user yang berinteraksi hanya melihat, ya, tidak melakukan modifikasi, tidak melakukan pembuatan dashboard dan report sendiri, tapi dia hanya bisa membaca ya atau bukan melakukan interaktif ya, visualisasi, misal filtering ya, action segala macam ya, itu bisa disediakan sebagai viewer license di Tableau servernya ya, dan ini Castle Data Users. Nah, oleh sebab itu ketika kita merencanakan sebuah Tableau environment itu kita harus mengetahui mengidentifikasi user-user di perusahaan kita sendiri. Paling tidak dari 3 tipe user ini, ya analis, business user, dan juga casual data users-nya. Dan juga mengikuti dengan license term yang ada ya di masing-masing tools di Tableau itu sendiri. Oke, berikutnya masih dalam langkah yang pertama ketika kita melakukan perencanaan Tableau environment ini, gitu ya. Nah, di sini kita juga selain mengetahui atau mengidentifikasi user-user apa saja yang akan mengakses ya Tableau environment kita, tapi kita juga melakukan antisipasi ya secara user behavior-nya seperti apa. Ya, lalu bagaimana impact terhadap Tableau environment nantinya. Ya, nah di sini ada question mark ya. Sebenarnya apa yang akan menjadi assessment kita ya untuk bisa mendapatkan antisipasi terhadap user behavior ini ya. Pertama adalah dari sisi akses misalnya ya, pertanyaan-pertanyaan atau access related question dari sisi akses tadi. Misalnya contohnya apakah server Tableau kita itu dapat diakses secara publik ya, lalu atau hanya diakses dari internal perusahaan kita sendiri gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus kita kembangkan sehingga nanti kita akan bisa melakukan perencanaan. Oke, ternyata kalau memang hanya bisa diakses oleh publik seperti apa? Tentunya harus disediakan IP publiknya paling tidak. Atau ya tadi bisa diakses secara eksternal tapi harus menggunakan VPN misalnya. Dan banyak segala macamnya ya terkait dengan akses ini. Lalu juga pertanyaan terkait dengan akses juga adalah bagaimana organisasi ini apakah menggunakan Active Directory misalnya ketika ingin mengintegrasikan ya Active Directory dengan Tableau environment-nya. Karena lagi-lagi itu akan terkait dengan initial configuration ketika kita melakukan instalasi dari Tableau server kita misalnya. Lalu pertanyaan yang lainnya bisa jadi misalnya apakah organisasi itu memerlukan ya single sign on gitu ya, ataupun perusahaan kita perlu menerapkan single sign on terhadap Tableau environment menggunakan teknologi SSO lainnya, bisa ada SSL, SML, Kerberos dan lain-lainnya yang memang sudah disediakan oleh Tableau tentunya seperti itu. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan sebagai assessment ketika kita ingin melakukan antisipasi terhadap user behavior. Nah, inilah langkah pertama ya dari planning Tableau environment kita sehingga kita akan powerful. Lalu berikutnya pertanyaan terkait dengan data juga seperti itu. Ya, data related question ini adalah misalnya
data-data kita itu, di mana aja gitu ya. Data-data yang kita miliki, apakah masih spread ke sistem masing-masing, di aplikasi masing-masing, atau sudah diintegrasikan ke dalam data warehouse atau data lake atau data, manajemen ya, yang lainnya gitu ya. Apakah memang sudah disediakan data mart-nya. Nah itu, kita harus tahu hal itu. Lalu juga terkait dengan data yang lainnya adalah pertanyaannya, seberapa besar datanya? Gitu ya, sizing datanya seperti apa, lalu seberapa lebar juga ya datanya. Misalnya oke, datanya, sangat besar dan juga memiliki kolom yang banyak, karena itu terkait dengan untuk, analisa yang lebih powerful lagi ketika kita mengkonsum data-data yang wide gitu, yang lebar secara, informasinya ya. Dan juga, pertanyaan berikutnya terkait data adalah seberapa cepat data itu di-update misalnya. Ataupun, data itu perlu diupdate seberapa, sering gitu ya. Nah itu perlu kita, assess ya, bagaimana, data itu seberapa sering diakses. Lalu juga seberapa sering data itu akan di-fulfill ataupun akan di-update secara konten ya, atau dipublikasikan secara konten dalam bentuk dashboard-nya gitu. Nah itu, related juga terhadap nanti, bagaimana kita melakukan proses ekstraksi atau live connection nanti yang kita akan juga bahas di langkah berikutnya gitu ya, terkait dengan, plan dan configure table environment ini. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan assessment terkait dengan, data tersebut. Lalu berikutnya adalah kita melakukan assessment terhadap security misalnya. Ya, terkait dengan security ini misalnya seberapa sensitif datanya, apalagi, financial industry, ya banking, insurance, dan yang lainnya pasti sensitif, gitu. Nah itu seberapa sensitif, bahkan tingkat keamanan yang dibutuhkan seperti apa, apakah sudah ada ya security tools-nya ya, yang sudah disediakan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Lalu juga apakah, penggunaan dari sisi Tableau ini, bisa dilakukan ya, privilege-nya itu sampai level kolom atau row, gitu ya. Nah, itu juga perlu kita lakukan untuk, manajemen secara security level-nya, ya. Sehingga itu bisa sangat powerful, ya. Nah, berikutnya yang terakhir di sisi antisipasi untuk, perilaku user yang ada terhadap table environment itu adalah terkait dengan pertanyaan performance. Ya, performance ini juga sangat penting, ya. Misalnya apakah Tableau environment kita ini dibutuhkan standby selama 24 kali 7 misalnya, atau 24 jam kali 7 hari. Maksudnya standby terus-menerus atau tidak, gitu ya. Kalaupun, perlu ya, nah nanti akan juga ada impact terhadap action berikutnya misalnya, berarti kita harus melakukan, high availability misalnya secara konfigurasinya. Nah itu berdampak terhadap, action-action berikutnya dari pertanyaan-pertanyaan dari performance misalnya. Lalu juga bagaimana pertanyaan terkait dengan performance ini, yaitu terkait dengan seberapa cepat ekspektasi ataupun ekspektasi dari Bapak Ibu sekalian itu terhadap terhadap loading time dari dashboard atau report yang diharapkan ya ketika kita mengakses sebuah dashboard, mengakses sebuah report yang sudah jadi, itu diharapkan ada ekspektasi berapa lama sih sebenarnya loading time-nya itu. Ada threshold misalnya yang memang kita butuhkan atau sorry, ada beberapa ekspektasi waktu yang memang kita butuhkan misalnya harus di bawah 10 detik gitu kan. Nah itu, kita harus tahu dan kita awali dari, kebutuhan-kebutuhan pertanyaan seperti ini. Sehingga lagi-lagi tadi gitu ya, dalam merencanakan table environment ini kita akan lebih, sangat powerful tentunya. Nah itu di langkah pertama. Di langkah berikutnya adalah kita melakukan sizing hardware ya dan juga melakukan konfigurasi dari table server itu sendiri gitu ya. Nah dari sisi sizing hardware ini ya sama-sama kita ketahui ya, Tableau memberikan, recommended best hardware gitu ya. Kita bisa browsing ya bahkan di Tableau, website sendiri juga, secara white paper juga memberikan beberapa rekomendasi terhadap deployment type yang ada. Ya, mulai dari evaluation untuk POC atau guided evaluation ya, yang small ya, dari tipe 32 bit misalnya table server-nya, mungkin saat ini udah nggak ada ya. Sekarang udah 64 bit semua.
Ya, lalu juga untuk production yang single computer ya seperti apa, atau yang distribute tinggal dikali aja berapa node yang akan dibutuhkan, atau skala enterprise. Nah, skala enterprise ini yang memang tadi dibutuhkan khususnya untuk di financial yang datanya memang secara pertumbuhannya sangat cepat, ya secara wide datanya sangat lebar gitu ya. Ya, otomatis secara sizing datanya pun juga akan sangat, besar. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan, resource ya dari masing-masing hardware atau infrastruktur ini yang mumpuni. Ya, kita bisa lihat di situ secara enterprise minimal prosesornya itu 16 core misalnya ya, atau RAM-nya itu minimal 32 gigabyte. Nah, itu mungkin udah nggak relevan gitu ya kalau 32 gigabyte. Mungkin saat ini kita merekomendasikan khususnya untuk banking gitu misalnya, itu di angka 128 gigabyte, sorry. Nah, itu, minimum. Jadi itu akan sangat powerful. Lalu free disk space-nya itu menyesuaikan, ya tinggal seberapa sering kita, mengimplementasikan data connection kita, apakah live atau extract connection. Nah, kalau extract berarti ada pertimbangan bagaimana kita melakukan capacity, planning dari sisi, disk space tadi, ya. Nah, berikutnya adalah Tableau, proses. Nah, kita harus memahami nih, bagaimana dalam melakukan, planning dan konfigurasi dari Tableau environment kita, khususnya di Tableau server ini, kita harus mengetahui juga dari masing-masing proses yang ada di Tableau. Tableau memiliki beberapa services ya, untuk bisa, menjalankan secara operasional, secara teknis ya, di dalam Tableau server itu sendiri untuk bisa memprovide ya, baik itu dari sisi content, dashboard-nya, dari sisi background dari activity-nya, dari sisi data source availability-nya, ya, melakukan connection, manajemennya. Nah, itu seperti apa? Nah, Tableau memiliki beberapa services ini. Misalnya mulai dari VSQL. Ya, VSQL ini kita harus tahu bahwa ini fungsinya adalah bagaimana dia meng-query data. Dia merendering data-data ketika kita membuat sebuah dashboard, ya, ada beberapa view atau chart, ya ketika kita load, nah itulah dia VSQL yang bekerja. Dia query, dia load rendering secara visual di dalam chart atau dashboard yang sudah kita buat. Lalu di situ ada backgrounder, dia melakukan background activity, misalnya bagaimana dia melakukan scheduling, extract refresh-nya seperti apa, dia melakukan subscription-nya seperti apa, subscribe email gitu ya, terkait dengan background activity-nya. Lalu juga di situ ada application server, data server, dan API server yang memang lebih kepada aplikasi-aplikasi service yang terkait dengan aplikasi. Ya, misalnya dari autentikasi, browsing-nya seperti apa ya. Lalu juga di situ ada data engine dan file store ya. Data engine itu bagaimana bertanggung jawab atau melakukan untuk ekstraksi data ya. Misalnya ketika kita menggunakan extract connection ya. Nah, data engine itu yang akan berperan, dia melakukan ekstraksi data ya ke dalam memori ya. Makanya tadi memorinya itu direkomendasikan untuk enterprise khususnya misal financial industry ini minimal saat ini sudah sangat relevan yaitu di 128 karena memang apalagi ketika kita menggunakan ekstraksi data pasti akan mengkonsum memori yang sangat besar. Lalu file store itu sendiri adalah bagaimana melakukan replikasi ya file ekstraksi yang sudah kita ekstrak tadi ke memorinya Tableau ya ke seluruh node. Misalnya ketika kita melakukan distribution node ya maka dia akan melakukan replikasi dari file store yang ada. Nah, berikutnya ada repository ya. Nah, repository inilah yang menyimpan tadi itu user identification-nya tadi, user credential-nya yang ada ya. Seperti apa, lalu juga workbook yang ada di Tableau server. Nah, itu disimpan di dalam repositorinya Tableau. Lalu juga ada cache server, bagaimana dia menanggulangi permintaan cache yang bersamaan seperti apa, pengelolaan cache yang ada ya. Nah, itu di-handle oleh cache server. Lalu melakukan di situ juga ada services untuk cluster controller dan coordination services. Tentunya itu untuk melakukan proses coordination terhadap node-node yang ada ketika misalnya kita melakukan distribution node ya atau melakukan scale out configuration. Nah, itu tugas dari services cluster control dan coordination service tadi. Lalu yang terakhir ada search and browse. Nah, ini fungsi bagaimana kita bisa melakukan searching and browsing ya, baik itu data source maupun konten yang ada di dalam Tableau server kita.
Nah, ketika kita mengetahui akan hal ini tadi, baik dari recommended best hardware seperti apa, lalu Tableau prosesnya seperti apa, nah itu adalah langkah-langkah yang menunjang bagaimana kita bisa menciptakan Tableau environment kita secara enterprise yang sangat baik. Nah, berikutnya masih dalam langkah yang kedua ini, ya terkait dengan sizing hardware dan configuration Tableau server ini, adalah kita harus juga mengetahui recommended best configuration. Ya, nah ini terkait single machine atau HA availability ya atau high availability dan yang itu juga distribute environment tentunya ya atau multi node gitu kurang lebihnya. Nah, kita mau lihat ya. Nah, single machine ini biasanya digunakan yang tadi ya penggunaan-penggunaan yang masih small yang sangat kecil. Ya, misalnya ya kalau kita let's say bicara user Tableau-nya itu masih di bawah 100 lah gitu ya. Ya, atau sampai 50 concurrent user. Nah, itu masih bisa di-handle oleh single machine gitu. Tetapi kalau udah lebih dari 100, apalagi udah masif concurrent user-nya juga sangat masif, nah itu kita harus consider ke distribute environment ya, sehingga beban kerjanya itu akan didistribute ke masing-masing node yang ada. Sehingga secara performance, secara accessibility akan lebih smooth, akan lebih powerful lagi ya ketimbang yang single machine tadi. Sama logikanya ketika kita menyediakan lift 1 ya dengan lift 3 misalnya dalam satu gedung gitu ya, pasti akan bisa melakukan load balancing secara powerful ketika lift itu 3 gitu ya. Kalau satu pasti antriannya banyak gitu ya. Orang akan menuju tingkat 10 yang sama aja, ada 100 orang, mengakses satu lift ya butuh berapa jam. Tapi ketika ada 3 lift, ya dia menuju ke, tingkat 10 yang sama misalnya, atau lantai 10 yang sama dengan 100 orang itu, dia akan beban kerjanya itu akan disebut ke 3 lift tersebut. Nah, begitu juga logic dari, ketika kita menyediakan distribute environment terhadap table server kita. Nah, berikutnya juga masih dalam step yang kedua ini terkait dengan sizing hardware dan configuring table server ya, yaitu bagaimana kita memilih tipe koneksi yang kita ingin bangun ya dalam table server kita. Ya di situ sama-sama kita ketahui Tableau memiliki dua tipe koneksi awal ketika kita connect ya melalui Tableau desktop bahkan ya kita bisa melakukan ekstraksi data lalu melakukan live connection uh, data. Nah itu tinggal bagaimana secara update datanya kita kita consider ya apakah dia butuh ekstrak ataupun dia live connection. Nah, step yang ketiga adalah load testing. Nah, load testing ini adalah bagaimana kita memaksimalkan peran atau performance dari Tableau itu sendiri tentunya. Setelah kita membuat dashboard yang ada, kita publish data source yang ada, kita juga harus mengetahui secara loading testingnya. Nah, kenapa kita melakukan loading test? Ya tadi, bagaimana agar si Tableau server itu secara performance sangat powerful, ya sehingga akan memberikan kenyamanan tentunya bagi user untuk bisa mengakses dashboard-dashboard yang tersedia di Tableau server. Lalu juga top cost of performance ya misalnya. Apa aja sih isu dari performance yang ada gitu ya terkait dengan testing ini ya. Biasanya apa aja sih yang menjadi dampak ataupun isu-isu terhadap performance ini. Ya, yang pertama adalah biasanya lebih ke data source performance-nya atau data source yang lambat. Ya, baik itu secara ekstraksi datanya ataupun live connection-nya, makanya si data source itu akan menjadi lambat. Lalu juga misalnya workbook yang sangat kompleks. Nah, itu akan mempengaruhi performance tuh. Jadi, selain data source yang ada ya, lalu juga secara contain atau workbook yang kita buat itu seperti apa desainnya. Nah, itu akan mempengaruhi tentunya performance. Nah, berikutnya tipe usernya ya seperti apa, activity-nya sama tadi kita bisa identifikasi di awal seperti apa tipe-tipe usernya dan metodologinya pun juga begitu, kita bisa lakukan dengan secara langsung bahkan Tableau menyediakan performance recording ya sebagai tools untuk membantu merecord performance dari masing-masing workbook yang ada.
Lalu juga kita bisa menggunakan tools-tools eksternal lainnya gitu ya. Eee, Misalnya kita menggunakan loading testing tools yang lainnya di luar, Tableau yang disediakan, misalnya menggunakan Tab-Jolt ya, atau HP, Load Runner dan yang lainnya gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Nah, yang berikutnya di step keempat adalah scaling, to meet demand, yaitu tadi bagaimana kita bisa melakukan determining, kapan kita melakukan scalability ya. Nah, itu biasanya ada 3 faktor ya, karena bisa bisa jadi karena out of memory atau, report atau dashboard itu, loading itu lama dari biasanya gitu ya. Atau juga, resource contention gitu ya, konflik antar resource yang ada, baik itu dari disknya, memorinya, prosesornya, atau network-nya. Nah, itu banyak sekali faktor yang, mempengaruhi bagaimana kita harus mempertimbangkan, scalability yang harus dilakukan untuk memenuhi, tablet environment kita. Yang terakhir di sini adalah step yang kelima adalah maintaining atau monitoring dari, eee, production environment Tableau server kita, ya. Nah, itu kita bisa menggunakan, Tableau Administrative Dashboard, ya, dan ini native sudah disediakan di Tableau server yang umum, ya. Ada traffic to views-nya seperti apa dan segala macamnya, ya. Nah, tapi sekarang juga nanti akan juga dijelaskan oleh, dari Tableau ya terkait dengan, tools baru yaitu, Tableau Management Add-ons ya. Yang justru ini akan lebih powerful lagi dan juga lebih lebih detail lagi terkait dengan administrative Tableau server gitu ya. Bagaimana kita untuk, mengelola, bagaimana kita bisa monitoring dan maintain secara powerful lagi, ya. Nah, berikutnya juga kita kita bisa melakukan pembuatan ya proper run dan maintain planning terhadap, proses activity dari maintenance yang ada, ya. Nah, ini kita bisa lakukan jalankan misalnya, monitoring hardware ya, baik itu distribute environment atau tidak ya, lalu juga melakukan automating common administrative ya, misalnya kayak kita backup and restore ya. Lalu juga ya, dari user-user atau grup yang ada di Active Directory dan segala macamnya. Nah, lagi-lagi ini sebenarnya sudah banyak juga disediakan di, tools yang baru oleh Tableau ya, secara add-ons ya, di Tableau Server Management Add-on. Oke, nah kesimpulannya, paling tidak ada 5 di sini, ya. Bagaimana kita melakukan, eee, determinasi ya, terkait dengan, eee penggunaan dari Tableau server itu sendiri, ya. Lalu kita juga consider terhadap, bagaimana, sizing hardware dan server, lalu konfigurasinya seperti apa, agar sesuai dengan use case yang, diekspektasikan. Lalu kita melakukan loading test ya, terhadap, environment yang ada agar itu menjadi menjadi performa yang terbaik ya. Lalu kita juga melakukan scalability ketika memang itu sudah dibutuhkan. Dan terakhir adalah melakukan maintenance atau monitoring terhadap, Tableau server atau Tableau environment kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing, terima kasih.